bahwa anak-anak itu adalah generasi penerus kita, ya. Negara ini, bangsa ini, ada masa depan itu ada di tangan mereka, ya. Tidak ada anak yang tidak dilahirkan untuk tidak berguna, itu tidak ada. Hanya tergantung kesempatan. Selamat datang di Momen Inspire, Mbak Ikas. Terima kasih, Mbak Lana. Apa kabar Mbak Ikas hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kalau menurut Mbak Ikas, apakah semua anak harus dan bisa sekolah? Ya, kalau untuk keadaan sekarang, kondisi sekarang, harusnya bisa. Semua anak bisa diberi kesempatan untuk sekolah, dan memang mereka harus sekolah. Betul. Kesempatannya udah ada ya, dan yang membantu dalam artian yang mendukung juga banyak ya Mbak ya? Ya, jadi kalau kita bicara tentang sekolah, anak-anak dari mulai PAUD ya, dari mulai PAUD pendidikan anak usia dini, itu semua sekarang sudah difasilitasi, baik itu oleh pemerintah, baik itu oleh stakeholder yang lain, masyarakat, khususnya misalkan sekarang banyak PKK juga punya sekolah-sekolah untuk PAUD, taman kanak-kanak, dan itu istilahnya secara berjenjang sudah di cover juga oleh pemerintah. Iya, betul. Kalau misalnya dari Mbak Ika sendiri merasa sudah cukup bagus belum sih, atau memang masih ada beberapa anak atau beberapa orang yang tidak teraih dengan program-program itu? Ya. Kalau sebetulnya kalau untuk teraih ya, karena sebetulnya kemarin untuk program pendidikan itu sebetulnya sudah kita sosialisasikan, baik itu di pemerintahan, baik itu di masyarakat, itu semua sudah. Hanya kembali lagi kepada tujuan kita ya, istilahnya apakah masyarakat itu bisa menerima sosialisasi tersebut, kemudian apakah juga dari masyarakat termotivasi, ya khususnya kepada orang tua ya, apakah orang tua itu memang memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk tetap sekolah, lanjut sekolah, seperti itu Mbak Lana. Karena itu peran orang tua penting banget betul. Karena mungkin anaknya ini bisa saja yang memilih tidak sekolah. Biasanya kan ada ya yang istilahnya, oh saya membantu orang tua aja. Nah tapi kan di sini peran orang tua untuk mengajak anaknya, oh enggak, kamu sekolah lah gitu ya. Kalau misalnya dari Mbak Ika sendiri, selama ini ada nggak sih Mbak di sekolahnya Mbak Ikas di Tumus Asih, di TK Tumus Asih, itu ada orang-orang yang menitipkan anaknya untuk supaya anaknya itu melanjutkan sekolah, itu ada nggak ya Mbak? Ya, ada nggih, karena kalau kita bicara tentang lebih kecil ya, di sekolah saya Taman Kanak-kanak TK Tumus Asih, Yayasan Sayap Ibu, yang memang visi misinya adalah visi misi sosial, visi misi membantu masyarakat. Kemudian kalau kami di pendidikannya, unit pendidikannya, memang kami berkonsentrasi bagaimana anak-anak tersebut, anak-anak di lingkungan kita itu untuk tetap bersekolah. Jadi didoktrin seperti itu ya, kamu sekolah itu penting gitu ya. Sekolah itu sangat penting, karena mungkin pendidikan bisa saja di rumah, tetapi tidak semua rumah itu nyaman untuk anak-anak belajar, kan seperti itu nggih. Mereka harus belajar sosial, ya dapatkan di sekolah. Mereka belajar untuk membangun empati, kemudian karakter, ya itu kan juga harus di sekolah, seperti itu. Ini saya juga ya mungkin mendengar dari sosial media terutama ya Mbak ya, karena mungkin sekarang itu mendapatkan informasi itu lebih mudah, mungkin dari dulu, cuman sekarang lebih mudah kita dapatkan. Itu berita tentang banyaknya meningkatnya anak yang hamil di luar nikah. Sebelumnya mungkin pada saat di umuran saya masih muda itu SMA itu banyak, tapi sekarang tuh malah semakin banyak anak SMP pun sudah Bu. Dan ini saya tidak mengatakan bahwa itu terjadi di mana-mana, cuman dengan di sosial media dibuka, ada kejadian ini. Nah itu gimana menurut pendapat Mbak Ika sendiri? Ya memang betul yang disampaikan Mbak Lana ya. Sekarang memang ada istilahnya, kalau saya bilang kemerosotan begitu ya. Karena apa? Karena kalau dulu mungkin di tahun-tahun 2000-an begitu ya, rata-rata yang hamil di luar nikah itu adalah anak SMA atau anak kuliah di Jogja ini khususnya ya. Karena kebetulan saya di Yayasan Sayap Ibu kan ada panti asuhan, ada panti yang dimana kita juga melayani anak-anak yang dibuang, bayi-bayi dibuang seperti itu. Nah, akhir-akhir ini memang ada beberapa anak-anak SMP yang sudah ada kehamilan di luar nikah. Nah, seperti itu, dan kemudian anaknya tidak teropeni, tidak bisa
diasuh oleh orang tua, bahkan si anak ini maksudnya anak bayinya? Iya, anak bayinya, bahkan lebih miris lagi Mbak Lana, anak itu dibuang seperti itu ya, sehingga ketika dibuang karena layanan kami adalah untuk penitipan juga, sehingga kemudian ketika didapatkan bayi itu diserahkan kepada panti asuhan kami, seperti itu. Jadi kalau misalnya penitipan itu dalam artian nanti setelah itu bisa diambil lagi gitu, apa maksudnya penitipan itu dibuang dibuang di panti asuhan, apa diserahkan seterusnya untuk bisa diadopsi, atau nanti nanti saya titipkan sampai saya lulus sekolah misalnya gitu. Maksudnya gimana itu Mbak? Jadi di layanan kami memang ada dua ya, ada dua layanan. Yang pertama kalau anak-anak yang dibuang itu memang kita tidak tahu orang tuanya Mbak. Jadi begitu saja dibuang oleh orang tua, kemudian didapati oleh warga atau apa, diserahkan dinas sosial dan kemudian dimasukkan di panti kami. Nah itu kalau itu kami membuka untuk layanan anak asuh ya, misalnya diadopsi dan lain sebagainya. Ada juga yang layanan kami penitipan, di mana yang memang orang tua tidak bisa mengasuh sendiri karena berbagai hal ya. Berbagai hal itu karena bekerja, kemudian juga karena ada yang seperti itu. Bahkan ada juga beberapa itu yang memang kami minta begitu, karena kami melihat kondisi ketika si anak itu, ya maaf ya, di lingkungan kita banyak juga pemulung, kemudian nyun sewu banyak juga ibu-ibu yang sibuk dengan misalkan laundry, kerja di laundry dari pagi sampai malam kan gitu, sehingga anaknya kurang ya dalam pengasuhan gitu, bahkan itu kami meminta untuk ayolah putranya dititipkan di tempat kami, biar anak itu pertama teredukasi, dia berada di lingkungan yang tepat untuk tumbuh dan kembang, di taman kanak-kanak, di taman penitipan, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu untuk penitipan itu tuh berbayar nggak? Kalaupun berbayar apakah mahal? Kan cukup mahal ya kalau swasta kan full day berapa gitu gitu. Itu gimana Mbak di Tumus ASI itu? Jadi kalau yang untuk penitipan, jadi kami namanya Taman Anak Sejahtera Mutiara Hati ya di tempat kami. Itu ada yang berbayar dan ada yang tidak. Gitu. Ya. Yang berbayar itu adalah untuk anak-anak yang memang orang tuanya mampu dalam tanda petik secara ekonomi karena bekerja, tetapi tidak mampu mengasuhnya. Nah itu berbayar. Bayarnya cukup murah Mbak. Berapa per bulannya itu ya, per bulannya itu hanya 600.000 itu keseluruhan. Sudah dengan makan, dengan snack, dengan susu, dan dengan layanan seharian atau full day? Full day. Dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4 sore. Pulang sudah wangi, sudah mendapatkan pendidikan. Nah, seperti itu. Itu berarti kalau ada yang tidak berbayar itu karena tidak mampu. Iya, kalau yang tidak berbayar rata-rata karena kami yang meminta. Jadi memang ada beberapa orang tua yang awalnya masih takut ya. Aduh, nanti jangan-jangan kalau saya titipkan saya tidak mampu membayar, seperti itu, seperti mungkin ada saudara-saudara kita yang pemulung dan lain sebagainya. Karena merasa ada modal lagi ya, mending anaknya dibawa gitu kan pikirannya mereka karena nanti tidak seimbang dengan yang dia dapatkan dan yang mau dibayar kan begitu. Nah itu biasanya ya sudah Bu, anaknya dititipkan di sini saja. Seperti kembali lagi ke visi misi kami di Yayasan Sayap Ibu adalah memang kami adalah layanan sosial seperti itu. Karena tujuan kami ingin memutus memutus mata rantai ketika misalkan nih si anak sejak balita dia dibawa untuk mulung ya, dia mulung ke sana kemari. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi kesehatan, tentu saja ini kurang baik untuk anak. Kemudian dari sisi pendidikan pun anak akan terduplikasi. Setiap hari dia melihat yang ngelihat orang tuanya seperti itu, sehingga apa yang ada di pikiran dia ya, oh besok kalau aku besar akan kayak seperti itu. Seperti itu. Dan dia sudah maaf ya, jadi kayak oh ya sudah nanti pas sudah besar aku melanjutkan aja. Itu juga bisa. Jadi kayak fight-nya mungkin tidak sekuat itu kalau dia mengikuti orang tuanya aja. Betul. Oh jadi kayak lebih ke subsidi silang sih. Tapi kalau dari pemerintah sendiri ada bantuan nggak ya? Kalau dari pemerintah, kalau untuk yang penitipan kami belum. Tapi jadi kami mandiri. Kalau yang sayap ibunya ada pemerintah, dari pemerintah. Kemudian kalau kita kolaborasi ya, jadi kami ada dua layanan, yang satu taman kanak-kanak itu pendidikan formal ya, yang taman kanak-kanaknya Tumus ASI, kemudian untuk penitipannya itu TPA Mutiara Hati tadi. Kalau dari TK Tumus ASI kita mendapatkan dana BUP dari pemerintah. Gitu. Kalau misalnya selama ini bagaimana sih Mbak caranya supaya memotivasi ini anak-anak, karena masih TK ya, masih TK itu kan sebenarnya sangat kalau dibilang mudah diubah ya juga mudah diarahkan juga enggak juga, tapi gimana sih metodenya Mbak Ikas dan teman-teman di Tumus ASI untuk supaya anak-anak ini tidak aku kayak orang tuaku aja lah, udah gampang seperti itulah gitu.
gimana caranya supaya mendoktrin mereka, memberi motivasi mereka tuh gimana, Mbak? Yeah. Jadi kan sekarang lebih mudah ya sebetulnya Mbak tentang pendidikan anak karena adanya kurikulum merdeka, Gitu. Karena pada prinsipnya setiap anak itu ada bakat-bakat tertentu, ada karakteristik. Nah, sebenarnya tugas kami dari para guru ya, sebenarnya orang tua juga ya, itu kita hanya melihat di mana sih kelebihan anak ini, kemudian di mana kekurangannya, mengarahkan saja. Ketika kelebihan-kelebihan itu kita stimulan, kemudian ya nanti makanya itu akan bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau menurut Mbak Ika sendiri dari kurikulum merdeka ini sesuai ya Mbak ya untuk pertumbuhan anak-anak yang zaman saat sekarang ini gitu loh, dengan gadget, dengan mudahnya akses informasi di mana-mana, itu mendukung ya? Iya, iya. Karena prinsipnya dari kurikulum merdeka itu kan kita menumbuhkan kita dari karakteristik anak. Jadi semua inspirasi tentang pembelajaran itu malah justru dari anak. Kemudian tinggal kita kemas metode-metodenya itu yang kita sesuaikan dengan keadaan di sekolah kami, kemudian juga nanti dengan tujuan pembelajaran kami, seperti itu Mbak Lana. Sedangkan kalau untuk pembelajaran itu sendiri ya Mbak, kayak kita anak SMP ini banyak yang seperti yang tadi sudah kita bicarakan bahwa banyak yang kok seperti kasus-kasusnya ekstrim gitu ya. Nah itu kalau menurut Mbak Ika untuk mengantisipasi itu, kan saya juga punya anak SMP ya Mbak, khawatir juga anak cewek lagi, jadi selalu saya ingatkan, selalu saya bilangin, tapi takutnya itu kan kadang kayak gitu kecolongan, entah lingkungan dan lain-lainnya. Nah kita sebagai orang tua tuh kalau dari Mbak Ika sendiri tuh gimana Mbak masukannya nih supaya kita bisa lebih mengarahkan anak kita gitu Mbak? Jadi pada prinsipnya sebenarnya kuncinya ada di komunikasi ya Mbak ya, di komunikasi. Jadi kan setiap anak apalagi yang pra-remaja itu kan mesti ada keingintahuannya tinggi juga, ingin mencoba juga kan seperti itu. Nah kita nggak bisa nih anak kemudian misalnya dengan gadget, oh enggak boleh kamu, kan nggak bisa. Kemudian bermain, karena belajar pun pakai gadget. Betul. Kemudian ketika anak mau bermain, jangan bermain, kan kita nggak bisa juga seperti itu. Jadi istilahnya ya yang penting kita jalin komunikasi dengan anak, kemudian adanya kepercayaan. Anak misalnya yang pra-remaja itu sudah butuh loh dia diberi kepercayaan. Jadi jangan selalu orang tua itu merasa curiga ketika dia keluar gitu. Yang penting kita ajari anak itu untuk terbuka, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Seperti itu, dan penanaman agama itu sangat penting. Agama ya, betul sekali. Nah ini untuk yang anak yang belum ya, tapi kalau yang sudah terlanjur, nah itu gimana ya Mbak, maksudnya apakah kita kan tidak mungkin dia tidak diberikan kesempatan kedua. Nah kita sebagai orang yang lebih dewasa, lebih ya orang tuanya mereka juga, itu bagaimana ya Mbak menyikapi supaya anak ini tuh mungkin paling tidak melakukan hal yang sama lagi gitu. Gimana Mbak kalau menurut Mbak? Ya kita sebagai orang tua pertama kali harus terbuka ya, membuka diri bahwa manusia itu tidak sempurna. Kesalahan itu selalu ada. Dan kemudian kita akan motivasi kepada anak-anak kita itu, marilah kita belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Dengan cara apa? Ya kita kembali mengarahkan, memberikan kepercayaan seperti itu ya. Kemudian juga kita jangan menjudge si anak tersebut. Kita beri kesempatan dia untuk berubah lebih baik. Kemudian ya kita beri apresiasi ketika dia melakukan hal-hal yang baik. Kalau di Indonesia itu sudah ada belum sih Mbak? Misalnya nih anak ini sudah pernah hamil di luar nikah, itu tetap bisa melanjutkan sekolah nggak sih Mbak? Bisa ya. Masih bisa. Sekolah pun masih istilahnya masih menerima, masih menerima. Bahkan sekarang kalau jadi sekolah itu kan ada formal dan ada non formal ya Mbak Lana ya. Untuk anak-anak yang misalkan putus sekolah dan dia harus bekerja, misalkan tadi yang di awal kita pembicaraan ya, misalkan kok harus membantu orang tua bekerja, misalkan seperti itu. Sekarang kan ada sekolah non formal namanya PKBM. Jadi kayak kejar paket lah kalau dulu. Nah, anak-anak bisa melanjutkan sekolah dari situ. Jadi anak-anak punya kesempatan ketika saya jam-jam sekolah saya harus membantu orang tua, ambil yang PKBM seperti itu. Iya ya, kalau dulu kan ada sekolah siang sebenarnya ya. Kalau sekarang nggak ada, tapi ada PKBM itu juga. Kejar paket, kejar paket ya. Benar-benar. Seperti itu. Boleh kok seperti itu. Ya. Karena kita juga tidak ingin anak-anak yang sudah terlanjur terjerumus itu terus nggak ada harapan lagi kan ya Mbak ya. Kita tetap harus memberi mereka harapan, harus memberi mereka peluang lagi lah, kesempatan kedua. Tapi ya memang itu tantangan tidak hanya orang tua tapi lingkungan dan lain-lain ya Mbak. Betul.
Nah, untuk anak-anak yang tadi kita kasih kesempatan kedua nih yang sudah melakukan terlanjur basah, itu kan mereka masuk ke sekolah lagi. Ada yang pakai PKBM tadi ya, ada, tapi mungkin juga ada yang pengen masuk sekolah yang normal, yang biasa, yang formal. Ya, yang formal. Nah, itu pasti kan besar kemungkinan adanya bullying di sekolah. Betul. Pasti entah dari isu, entah gimana caranya mereka ngebully, tapi pasti akan ada bullying. Nah, itu bagaimana cara kita memberi motivasi si anak ini untuk supaya tidak pantang menyerah dan juga menghalangi atau mengurangi bullying itu terjadi. Gimana, Mbak? Ya, betul sekali itu ya Mbak Lena ya, karena apapun kesalahan yang pernah dilakukan, belum tentu semua orang itu kemudian bisa menerima, kan begitu ya. Dan ada kalanya beberapa orang juga ketika seseorang melakukan kesalahan itu melekat di dalam diri dia begitu ya. Sebetulnya satu-satunya ya memang kita harus motivasi anak tersebut, memberi penguatan baik secara mental maupun secara moral, bahwa si anak pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita arahkan, kita bimbing, kita motivasi dia untuk berubah menjadi baik seperti itu. Dan untuk lingkungan sekitar kita kan nggak bisa ngatur nih ya, kita nggak bisa ngatur ya. Misalnya, oh kamu nggak boleh bully ini karena begini, tidak bisa. Tetapi lebih kepada bagaimana si anak tersebut kemudian dia bersikap lebih baik, ya lebih baik, mungkin lebih bersabar, atau mungkin ketika ada yang bully gitu ya, ada yang bully atau apa, boleh kok dia memberikan misalkan penguatan, oh iya saya kemarin melakukan itu tapi sekarang saya tidak, misalkan. Dan memang itu butuh keberanian ya. Nah, keberanian itu siapa yang mendukung? Ya orang-orang di sekitar dia gitu. Jadi memang ini karena biasanya kayak gitu kan pada saat dibully kan dia merasa sendiri ya. Betul. Jadi semakin parah itu kan itu ya. Jadi karena dia merasa sendiri, tidak ada yang mendukung. Jadi semakin drop lagi kan. Dan bullying itu tidak cepat ya sembuhnya gitu. Kalau karena luka batin itu ya. Luka batin itu jauh lebih parah gitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang ngebully ini kan kita sebaiknya juga memberi masukan ke mereka bahwa ini temanmu ini memang pernah melakukan kesalahan, tapi kalian jangan bully. Nah, itu gimana itu? Jadi supaya men-stop dalam artian penerimaan mereka itu bagaimana, Mbak, caranya? Apakah itu nggak bisa ya, memang tinggal si anak ini aja yang menerima gitu? Bisa juga. Jadi begini, di kurikulum Merdeka sekarang di setiap kelas itu ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi sebelum pembelajaran gitu ya, atau ketika mereka masuk di dalam kelas di awal tahun ajaran baru, ada kesepakatan kelas yang di situ kita akan bersama-sama mengkomunikasikan. Jadi kalau misalkan dilarang ini misalkan apa yang harus kita lakukan, misalnya saling menghormati, atau mungkin tidak boleh mengganggu privasi satu dengan yang lain, itu boleh kok dituangkan di dalam kesepakatan. Termasuk juga misalkan kita bersama-sama anti bullying. Nah, itu kan sekarang sudah ada ya di kelas itu, karena memang ini dari Dinas Pendidikan pun seperti itu. Jadi setiap sekolah sekarang memang diharapkan untuk seperti membuat kesepakatan bagaimana untuk tidak membuli teman-temannya seperti itu. Siap, terima kasih Mbak Ikas. Mungkin ada bisa memberi sedikit pesan harapan Mbak Ikas ke depannya untuk anak-anak yang putus sekolah mungkin, atau yang belum berkesempatan untuk ke sekolah gitu, adakah pesan dari Mbak Ikas? Monggo Mbak Ikas. Pertama saya pesan untuk anak-anak ya, ini untuk anak-anak yang jelas bahwa anak-anak itu adalah generasi penerus kita ya, negara ini, bangsa ini, ada masa depan itu ada di tangan mereka ya. Jadi monggo untuk anak-anak belajar yang rajin. Kemudian belajar itu tidak hanya dari sekolah ya Mbak ya, dari lingkungan, kemudian dari alam, mereka harus belajar ya, agar ke depan nanti mereka bisa membawa negara ini menjadi lebih baik. Kemudian pesan saya juga kepada orang tua ya, karena saya juga orang tua nih ya. Jadi kepada orang tua, apabila nanti di dalam sebuah keluarga ada anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua, itu seyogianya untuk ya tidak disingkirkan, tetapi ini justru diapresiasi untuk bagaimana dia menjadi pribadi yang lebih baik, untuk sesuatu yang ke depan juga ada gunanya seperti itu. Tidak ada anak yang tidak dilahirkan untuk tidak berguna, itu tidak ada. Hanya tergantung kesempatan. Mari untuk orang tua memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, baik itu anak-anak yang khususnya anak-anak yang ABK ya Mbak ya. Ini saya sangat prihatin sekali ya, karena belum mendapat wadah di situ. Jadi untuk anak-anak seperti itu mari kita apresiasi. Jadi masa depan anak-anak
di samping tergantung dari anak itu juga tergantung dari kita para orang tua. Benar banget, bagaimana cara kita mengarahkan Betul. dan memberi mereka kesempatan ya. Betul sekali. Makasih ya Mbak Ika Sama-sama, sudah Mbak Lana. datang ngobrol di sini di Women Inspire. Semoga Alhamdulillah. kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol di lain kesempatan. Amin. Sehat Matur nuwun. selalu ya Mbak. Terima kasih juga Mbak Iya. Lana sudah diundang. Nggih.